Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Tuhan penolong kita, jangan takut. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 4 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya. Ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Judul perikop ini adalah nasihat dan doa selamat. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan atau komitmen untuk saling mengasihi dan mempercayai antara satu sama lain pasangan suami dan istri, baik dalam masa suka maupun duka, saat sehat maupun pada saat kurang sehat, dan tentu juga hal ini diucapkan saat dalam janji pernikahan, dalam pemberkatan nikah yang disaksikan oleh kedua orang tua pasangan dan juga pemimpin agama. Dengan demikian, dalam ayat 4 kita harus menghormati satu pernikahan atau perkawinan, jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Memaafkan adalah hal yang mudah untuk dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilakukan jika ego kita masih menjadi yang terutama. Tetapi dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan Yesus dan juga pertolongan Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya kasih dan rendah hati. Dalam ayat 5 dikatakan jangan menjadi hamba uang. Pepatah mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi ia akan menjadi Tuhan atau bos yang sangat jahat. Benar, uang ini kita gunakan dengan bijak akan menjadi hamba yang membaik. Tapi jika kita sudah menjadikan uang ini nomor satu dalam kehidupan kita, ia sudah menjadi tuan yang jahat. Ketika waktu mau tidur, kita akan selalu berpikir apa yang akan besok kita lakukan agar mendapatkan uang yang banyak. Ketika bangun pagi, belum sempat juga kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, sudah memikirkan lagi bisnisnya apakah akan ramai hari ini atau akan sepi pada hari ini. Sudah ada rasa kekhawatiran setiap waktu ketika kita menjadikan uang adalah yang terutama, maka ia akan membawa kita tersiksa. Kita akan tersiksa dengan berbagai-bagai cara, mulai dari terus-menerus berpikir, bekerja yang di luar batas waktu, bahkan bekerja mungkin dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan yang intinya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan mirisnya bisa saja melakukan hal yang juga yang sangat menakutkan, yaitu korupsi, mencuri, merampok, dan lain-lain. Jadi janganlah kita menjadi hamba uang. Tuhan mengatakan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Ini artinya Tuhan menyuruh kita untuk bersyukur. Apa yang kita dapatkan dari hasil jeripayah kita yang dengan cara-cara yang jujur adalah kebahagiaan sejati. Bukan berarti kita juga menjadi bermalas-malasan atau tidak mau berusaha. Lakukanlah segala sesuatu tuh seperti untuk Tuhan. Bekerja dengan semangat yang tinggi, lakukan lebih dari yang orang lakukan, menghormati waktu yang ada, pakailah waktu dengan sangat bijaksana, menghargai pekerjaan orang lain, saling menolong, berikan waktu dan perhatian juga untuk keluarga. Jadi jangan sampai pekerjaan adalah hal yang utama dan menghalangi waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan juga memberikan waktu untuk Tuhan. Baik itu berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, itu adalah harus kita jadikan satu kebiasaan kita, habit kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena dengan bersyukur kita menghormati kasih kemurahan Tuhan. Dengan bersyukur kita akan dipenuhi dengan rasa sukacita dan damai. Dengan bersyukur kita akan mengamini kebenaran firman Tuhan yang Dia katakan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya yang percaya penuh kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus setia, karena memang Dia selalu setia. Kita lah yang seringkali tidak setia, seringkali kita meninggalkan Tuhan Yesus.
Dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang selalu menolong, sehingga kita tidak ada rasa khawatir walaupun cobaan begitu berat datang silih berganti. Percayalah, jika Tuhan izinkan cobaan-cobaan yang kita alami, Tuhan pasti beserta kita. Dia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Setiap pertolongan Tuhan yang kita dapatkan karena Tuhan mendampingi kita dengan caranya yang unik. Setiap anak Tuhan akan menghadapinya dengan cara Tuhan yang berbeda. Ketika kita merasakan Tuhan selalu berada di samping kita, berjalan bersama kita, kita pasti mengatakan, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, karena Tuhan selalu membela pada anak-anaknya yang percaya, dan itulah janji Tuhan. Tuhan tidak bisa ingkar dengan janjinya. Janjinya selalu ya dan amin. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.